Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gestia Milkimsin. Saya dari Akuntansi 4D, Program Studi Akuntansi Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan subsektor industri barang konsumsi PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN, kemudian melebarkan bangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast moving good company, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya Top 5 Best Management Company in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Export Company in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Company dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Production dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita 1, Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issue in Consumer Good Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Seperti yang diperlihatkan bersama, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas selama periode 5 tahun yaitu 2016 sampai dengan 2020. Yang mana hasil presentasi tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya akan mengambil contoh untuk total aset tahun 2017 atas tahun 2016 untuk menghitungnya, yaitu dengan cara total aset 2017 dikurangi total aset 2016, kemudian dibagi total aset 2016. Selanjutnya, yaitu analisis perbandingan dengan laporan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, laba usaha. Untuk menghitung persentasenya, sama seperti menghitung analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun yang kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya yaitu total pendapatan tahun 2017 atas 2016. Menghitungnya dengan cara total pendapatan tahun 2017 dikurangi pendapatan 2016, kemudian dibagi total pendapatan tahun 2016. Untuk selanjutnya, ada analisis rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio dan quick asset ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan untuk quick asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar, yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, analisis rasio leverage, yang mana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio,
Cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Dan untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat total asset turnover dan receivable turnover. Untuk total asset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjumlahan dibagi dengan total aktif. Dan untuk receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang, kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya analisis rasio profitabilitas, yang mana terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk gross profit margin, cara menghitungnya dengan cara menjumlahkan jumlah laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan untuk return of equity, cara menghitungnya dengan cara menjumlahkan earning after tax dibagi modal sendiri, kemudian dikali 100%. Kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, analisis common size, laporan posisi keuangan. Untuk mengetahui presentasinya, dapat dihitung dengan cara untuk aset. Semua aset dibagi dengan total aset. Untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, terdapat analisis common size, laporan laba rugi. Untuk menghitung presentasinya, yaitu untuk pendapatan, laba bruto, dan laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya, analisis tren, laporan posisi keuangan. Untuk menghitung persentase dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya, tahun 2016 dibagi 2016, tahun 2017 dibagi 2016, tahun 2018 dibagi 2016, tahun 2019 dibagi 2016, tahun 2020 dibagi 2016. Selanjutnya analisis tren, laporan laba rugi. Untuk menghitung presentasinya dapat dihitung dengan caranya sama dengan menghitung pada analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu total semua tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya 2016 dibagi 2016, 2017 dibagi 2016, 2018 dibagi 2016, sampai dengan 2020. Selanjutnya analisis Dufon, yang mana analisis ini kemudian akan menghasilkan ROE atau Return of Equity pada perhitungan setiap per tahunnya. Selanjutnya, analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Karena periode waktunya dari 2016 sampai 2020 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika, nilai bukunya dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama sampai tahun kedua dibagi dengan 5 tahun. Untuk memperoleh nilai buku dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang, ROA-nya dapat dilakukan dengan menghitung ROA tahun 2016 dibagi total ROA selama 5 tahun. Kemudian dikali ROA tahun 2016. Begitu juga dengan seterusnya dengan waktu 5 tahun tersebut. Untuk nilai bukunya sama seperti menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya total nilai buku 2016 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun sampai dengan seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk menghitung median,
yaitu median ROA tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian untuk nilai bukunya, nilai buku tahun pertama sampai dengan nilai buku tahun kelima. Selanjutnya, analisis time series, yang mana analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROI industrinya. Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada subsektor industri barang konsumsi pada PT Mayora Indah Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangannya, di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan dalam laporan keuangannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.